Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket hari guru dengan menggunakan satu lembar kertas selofan saja. Nah, gimana cara membuatnya? Simak tutorialnya ya. Yang pertama ini kita siapkan dulu untuk isian buketnya. Di sini saya menggunakan topper dengan ketinggian 13 cm. Kemudian ini bisa dikasih lidi ya teman-teman. Kemudian di sini untuk menambah ornamennya, di sini saya gunakan bunga kaspea kering seperti ini. Untuk link pembelian semua bahan yang saya gunakan ini teman-teman bisa lihat di bawah judul video ini ya. Kemudian ini saya gunakan bunga gerbera artifisial 1 biji dan ada bunga kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Saya ambil satu tangkai aja dan di sini saya pisahkan bunganya menjadi 2 tangkai seperti ini. Kemudian di sini kita bisa siapkan handle buketnya. Untuk ukuran styrofoamnya teman-teman bisa lihat ya di layar, di situ sudah saya sediakan. Jadi tinggal kita tancapkan aja semua isian buketnya ya. Oh ya, untuk isian buketnya ini opsional ya teman-teman. Teman-teman bebas mengisi buketnya dengan isian apapun ya. Nah, agar lebih manis ini saya tambahkan topper kupu-kupu. Nah, apapun isian buket teman-teman pastikan untuk ketinggian isian buketnya itu antara 14 sampai 15 cm aja ya. Jangan lebih dari itu ya teman-teman. Kemudian kita mulai wrapping ya. Dari satu lembar kertas cellophane ini kita potong jadi 2. Kemudian dari setengah lembarnya kita potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu kita ambil 2 potong dan langsung kita potong jadi 2 sama besar ya teman-teman. Nah, kita potong seperti ini, kita ambil 2 potong dan untuk 2 potong ini kita jadikan untuk layer yang pertama. Saya lipat seperti ini ya. Oh iya, ini agar lebih cantik dan lebih manis dan terkesan lebih mewah ya. Ini saya tambahkan tile salju ya. Untuk ukuran tile salju yang saya gunakan untuk hiasan di layer yang pertama ini kisaran 16 x 14 cm ya teman-teman. Atau teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman ya. Kalaupun mungkin teman-teman tidak mempunyai tile salju, bisa di skip aja ya. Kemudian ini bisa kita atur ya untuk posisinya. Ini ya, saya atur seperti ini. Sebenarnya langsung ditaruh di bagian tepat di tengah-tengah nggak apa-apa ya, tapi saya pengen model yang satu sisi saja ya. Seperti ini, kita rekatkan ya. Ini tile saljunya bagus banget teman-teman ya. Jadi kalau biasanya tile salju itu kadang untuk ornamen saljunya itu tuh mudah rontok, tapi kalau untuk yang ini tuh kokoh banget, jadi nggak mudah rontok dan nggak mudah kotor gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen samaan nih untuk tile saljunya, teman-teman bisa cek ya di link pembelian yang sudah saya tautkan. Ini masih saya sesuaikan dulu ya. Kemudian tinggal kita rekatkan untuk bagian layer pertama kita tadi yang menggunakan cellophane ya. Usahakan tepat di bagian tengah-tengah. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya untuk layer pertama kita. Lanjut untuk 2 potong sisanya tadi kita lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L seperti ini dan bisa kita jadikan untuk layer yang kedua. Usahakan untuk besar lipatannya sama ya. Kemudian tinggal kita rekatkan pada handle buketnya. Untuk posisi bagian bawah itu masih sama ya seperti di layer yang pertama, tapi untuk posisi bagian atas itu usahakan lebih rendah ya teman-teman daripada layer pertama. Dan ini cara perekatannya tuh mudah banget. Jadi ini kebetulan saya menggunakan cellophane bicolor, yang mana cellophane ini tuh mudah banget saat diremas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belajar ya untuk teknik cubit-cubit atau remas-remas cellophane, bisa sesekali mencoba untuk menggunakan cellophane ini ya. Kemudian ini untuk layer yang ketiga, ini saya gunakan sisa potongan 1/6 yang tadi ya, 1/6 bagian, kemudian kita potong jadi 2 dan ini bisa kita lipat ya seperti ini. Ya, untuk teman-teman bisa lihat ya pola potongnya di bagian pojok kanan atas. Di situ sudah saya sediakan itu ada angka 3, berarti potongan itu kita gunakan untuk layer yang ketiga ini. Dan untuk perekatan cellophane-nya ini bisa sedikit lebih maju ya daripada layer yang kedua.
Kalau teman-teman belum terbiasa meremas langsung, ini bisa gunakan teknik yang ini ya. Jadi kita cubit dulu atau kita remas dulu sedikit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan seperti ini. Dan usahakan ketika merekatkan selofan itu ya, itu ada di satu titik garis ya teman-teman ya. Ada di satu garis pinggang buket ya, jangan semakin lama semakin ke bawah ya. Jadi usahakan dari layer yang pertama, kedua, ketiga gitu ya, itu jangan semakin lama semakin ke bawah ya, tapi harus sama ya teman-teman, ada di satu garis gitu ya. Kemudian ini untuk setengah lembarnya kita potong jadi 3 bagian, dan ini saya ambil 2 potong. Saya potong lagi ya seperti pada pola potongnya itu ya. Tapi sebelum kita rekatkan, ini bisa kita tutup dulu untuk bagian depan menggunakan kertas tisu. Cara lipatnya mudah banget, seperti ini aja, dan bisa kita rekatkan ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk layer yang keempat ya, ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Sama ya seperti di layer yang ketiga tadi menggunakan lipatan double ya. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama antara nanti layer kanan dan layer kiri ya. Dan ini bisa kita kunci dengan selotip dulu agar lipatnya tidak terlepas. Nah, ini bisa kita remas sedikit ya teman-teman. Kita remas sedikit, kemudian kita kunci dengan selotip seperti ini ya. Kemudian untuk bagian samping ini juga bisa kita remas-remas sedikit ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung kita bawa ke belakang, tapi sedikit kita remas ya. Kalau teman-teman menggunakan selofan jenis ini ya, teman-teman mungkin akan lebih mudah ya ketika meremas ya. Tapi jangan khawatir kalau misal menggunakan selofan jenis ini, mungkin kadang terlihat cepat kusem gitu ya, cepat kelihatannya nggak rapi gitu ya. Tapi tenang aja, ini bisa kita rapikan kok ya, seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut di layer yang kelima, ini sisa potongan dari layer yang keempat tadi kita potong lagi menjadi 2 bagian. Kita ambil 2 potong, dan ini bisa kita lipat juga dengan lipatan yang sama seperti di layer yang keempat. Nah, seperti ini kita kunci, lalu ini kita cubit sedikit atau kita remes sedikit ya. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah handle bagian depan ya. Kemudian untuk sisanya kita kerut-kerutkan. Untuk posisinya kita serongkan ke bawah ya teman-teman ya. Jadi tidak lurus ke bagian samping, karena ini sudah di layer yang terakhir dan layer yang kita tempelkan di bagian handle depan ya. Jadi untuk perekatannya itu nanti sedikit kita serongkan ke bagian bawah seperti ini ya. Nah, kayak gini kita kerut-kerutkan, kemudian kita kunci dengan selotip. Nah, seperti ini teman-teman untuk layer-layernya. Semoga bisa diikuti ya. Kalau misal ada yang merasa kesulitan, teman-teman bisa komen ya. Semoga bisa menjadi bahan koreksi saya untuk video tutorial selanjutnya. Kemudian ini kita ambil 1/6 bagian terakhir ya. Oh ya, ini untuk bagian bawah saya tutup ya dengan selofan lain ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya potongan-potongan selofan kecil bisa kita manfaatkan ya. Kemudian ini langsung kita rekatkan aja menggunakan lem lilin. Jadi di pola potong itu ada yang saya blok ya, tulisan handle. Nah, itu potongan yang kita gunakan untuk handle buket kita ini ya. Tinggal kita balutkan seperti ini. Nah, agar lebih rapi ya, di sini untuk bagian belakang saya kunci dengan menggunakan lem lilin aja ya, tidak menggunakan selotip ya. Kemudian sisa potongan dari layer keempat tadi ya teman-teman ya, di situ yang di pola potong saya kasih huruf R ya, saya blok warna hijau. Itu maksudnya untuk rok bagian handle ini ya. Dan ini saya lipat dengan lipatan letter A. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan ya. Seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama pada rok sebelah kanan ya. Kita kunci dengan selotip. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like-nya ya, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.
Nah, di sini agar lebih terlihat mewah ya, meskipun kita hanya menggunakan satu lembar selofan ya. Di sini saya tambahkan untuk bagian rok itu menggunakan tiles salju juga. Tapi kalau misal teman-teman merasa cukup ya dengan menggunakan selofan, itu udah aja ya teman-teman ya, tidak perlu mengikuti yang saya buat ini ya. Jadi tidak perlu menggunakan tiles salju untuk bagian rok handle buketnya, karena untuk tiles saljunya yang di bagian atas itu sudah membuat buket kita itu terlihat lebih mewah ya teman-teman. Kemudian yang terakhir tinggal kita hias aja menggunakan pita satin. Nah, di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1,2 cm ya teman-teman. Kemudian bisa kita ikat dulu dengan simpul mati, dan ini saya kasih lem ya agar lebih kokoh ya. Untuk bagian atas ini saya dorong ke atas seperti ini. Kemudian bisa kita rekatkan simpul pita ya menggunakan lem lilin, dan tinggal kita rapi-rapikan aja ya untuk bagian pitanya. Nah, udah jadi teman-teman. Gimana cantik banget kan buketnya? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan video-video terbaru dari saya. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.